Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi wala nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Sholawat berangkaikan salam, berdaunkan senyum, berbungakan ikhlas. Marilah kita hadiahkan kepada seorang pejuang yang tak pernah masukkan umatnya ke dalam jurang, seorang tokoh yang tak pernah menokoh, seorang proklamator yang tak pernah cakap kotor. Beliau adalah Habibillah Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh nur iman wal Islam. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, yang saya sayangi serta saya cintai karena Allah Ta'ala, teman-temanku seiman dan seakidah. Pentingnya pendidikan akan saya bawakan pada acara pidato hari ini. Kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Kita semua tahu pada masa itu bangsa Indonesia masih diliputi kebodohan akibat politik penjajah Belanda yang menutupi pintu pendidikan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun dengan perjalanan Bapak Ki Hajar Dewantara, kita dapat menikmati pendidikan secara formal dan bebas tanpa membeda-bedakan pangkat dan derajat seseorang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai pendidikan, maka hal itu khususnya merupakan prioritas utama. Pendidikan adalah perkara besar yang harus benar-benar diperhatikan. Bahkan pendidikan itu merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua kepada anaknya, karena anak adalah generasi yang bakal menggantikan kedudukan orang tua. Bila anak-anak kita semua bodoh, terutama dalam masalah agama, jangan harap negara dan agama dapat berkembang pesat dan kuat dari sebelumnya. Bukankah mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam? Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa maju mundurnya bangsa Indonesia sebagai besar terletak di tangan generasi muda. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, La ayyu addabar rajulu waladahu khairu lahu min ayyat tasaddaqa biso. Yang artinya, orang yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah satu sah. Anak-anak adalah buah hati kita sebagai tumpuan harapan kelak di kemudian hari. Kalau anak-anak kita itu terlantar, tidak terdidik, bagaimana jadinya? Kita sebagai orang tua yang akan rugi. Bahkan lebih dari itu, agama Islam akan semakin pudar dan negara kita tercinta akan diinjak-injak oleh orang-orang etis yang anti Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pentingnya masalah pendidikan sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kejadian asal pertamanya adalah Islam, sehingga lisannya bisa berbicara. Adapun kedua orang tuanya itulah yang menyebabkan anak tadi menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Tirmizi.
Bila kita perhatikan hadis di atas, maka menjadi jelas bahwa orang tua mempunyai tugas berat di dalam membentuk kepribadian anak. Anak akan tumbuh menjadi orang yang soleh, berbudi luhur, cerdas dan terampil kalau memang orang tua benar-benar mendidik anaknya. Namun sebaliknya, anak bisa tumbuh menjadi orang yang sesat, berakhlak jahat, bodoh, dan tidak bertanggung jawab jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Seperti tersebut di dalam hadis tadi, bahwa nasib anak akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi terletak di tangan orang tuanya. Mendidik anaknya, niscaya ia telah menelantarkan amanat Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepadanya, dan sudah barang tentu ia akan menanggung dosanya. Di dalam hadis lain, riwayat Imam Baihaqi yang bersumber dari Aisyah, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya hak anak atas orang tuanya ialah hendaklah orang tua itu memberikan nama yang baik, memperindah tempatnya, dan mendidik kesopanannya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikian kalau umat Islam mau berperan serta dalam pembangunan nasional, pertama kali ilmulah yang harus dipersiapkan dengan matang melalui berbagai pendidikan, baik umum maupun agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian pembangunan akan terarah dengan baik dan diridhoi oleh Allah. Sebab kalau para tenaga pembangunannya adalah orang-orang yang bertakwa karena sudah dibekali ilmu agama yang cukup, sudah barang tentu kecil sekali kemungkinan pembangunan akan diselewengkan ke arah kewaksiatan atau diterbengkalai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebaliknya hasil pembangunan akan dapat kita rasakan secara seimbang dan selera antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga semangat dan jiwa Hari Pendidikan Nasional ini dapat menggugah hari kita semua untuk lebih meningkatkan pendidikan kepada anak-anak kita dan seluruh generasi muda Islam, agar mereka ini benar-benar menjadi orang-orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda harapan bangsa. Bangsa Indonesia membutuhkan pemuda dan pemudi yang mampu menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia. Nenek naik ninja ke jurang sumur. Jangan lama-lama melihat saya, antar malam nggak bisa tidur. Bunga kuntum di atas batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.